Ada pengikut Yesus yang di Alkitab dia disebut adalah murid Yesus. Apa, bagaimana, dan bagaimana fungsi dan manfaat tugas kita akan lihat di Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Pesan yang penting, pesan yang terakhir sebelum Yesus meninggalkan dunia ini. Para muridnya diberi satu perintah, diberi satu amanat, yaitu jadikan semua bangsa muridku. Kalau lihat teks ini, kita tahu persis kepada siapa Tuhan Yesus memberi pesan. Tuhan Yesus memberi pesan ini tidak diberikan kepada orang banyak pada waktu itu. Tetapi ke-11 murid itu, dia berangkat ke Galilea. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan yang penting. Jadikan semua bangsa muridku. Dan pesan itu disampaikan kepada para murid. Jadi para murid didapat pesan dari Tuhan Yesus untuk memuridkan orang lain. Jadi inilah satu rahasia. Bagaimana menjadi pengikut Yesus yang disebut murid Kristus. Ada satu pesan-pesan yang penting. Pagi, siang, malam belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, para murid ini mencatat. Sehingga ada di dalam Injil. Dia terus menerus belajar. Dan para murid ikut pelayanan Tuhan Yesus. Dan berita yang disampaikan Tuhan Yesus pada waktu pergi ke desa satu ke desa lain di daerah Galilea, Tuhan Yesus mengajarkan satu berita, yaitu bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu, terimalah Injil kerajaan surga ini, supaya diselamatkan. Dan para murid ini belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Para murid tahu persis, berarti Tuhan Yesus pergi dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk Injil. Satu saat Petrus datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, guru, semua orang cari kamu. Semua orang berbondong-bondong ikut mau ketemu. Tapi Tuhan Yesus katakan, kita pergi. Kita tidak usah temui itu. Kita pergi ke desa yang satu ke tempat lain. Karena untuk Injil aku datang. Semua orang pengen ketemu Yesus untuk kesembuhan, untuk ada masalah, dibebaskan. Tapi Yesus katakan, untuk Injil ini aku datang. Dan beritanya terus disampaikan. Dan kita tahu persis, para murid selain itu, dia belajar dari hidup Yesus. Teladan-teladan Yesus. Dan teladan-teladan Yesus yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada para muridnya, antara lain dia mengajarkan satu etika yang lebih tinggi dari apa yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam Matius pasal 5-7 ada khotbah di bukit. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus tentang khotbah di bukit berlawanan dengan ajaran pada waktu itu yang memegang Taurat. Dan pada waktu itu salah satu contoh Tuhan Yesus mengajarkan, kamu sudah tahu kan ajaran yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Dan ajaran ini membuat berbeda. Para murid melihat apa yang dimaksud Yesus. Yesus katakan, kalau kamu mengerti, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu ditampar pipi sebelah, berikan pipi sebelahnya. Artinya, kasihilah musuhmu. Ini ajaran yang lebih tinggi, yang
diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajaran yang di Taurat Tuhan Musa ngajarkan, boleh bercerai. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu melihat lawan jenisnya, dan itu sudah terdorong nafsunya, itu pun tidak dibenarkan. Dan ajaran Tuhan Yesus lebih tinggi dari ajaran yang diajarkan para ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus mengajarkan ajaran pada waktu itu, ajaran yang sampai sekarang tetap menjadi ajaran yang paling sempurna. Ya, seringkali ya akhir-akhir ini banyak yang mulai ya menurunkan standar etika. Standar hamba Tuhan mulai diturunkan. Ya, kalau dulu ada yang selingkuh atau ya hidup berzina, langsung saja hamba Tuhan bisa dipecat. Tapi akhir-akhir ini kita melihat ada yang sudah jelas dia bawa bukan istrinya pelayanan kemana-mana, malah dia katakan diprotes oleh jemaatnya yang mendengar dan yang mengundang diprotes jemaatnya, Pak, itu jelas ini hamba Tuhan tidak dengan istrinya, tapi dengan orang lain. Tapi justru jawabannya, oh enggak apa-apa, dia sudah umur, sudah tua, enggak apa-apa. Karena Daud pada waktu tua juga dirawat oleh wanita, gadis Sunem yang cantik. Jadi itu cuma merawat dan sebagainya. Ya saudara, ini etika. Etika yang diajarkan Tuhan Yesus lebih tinggi. Dan itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Pada waktu para murid ini bertanya, Tuhan, Petrus tanya begini, salah satunya, kami sudah meninggalkan semuanya. Pekerjaan kami tinggalkan, ladang yang biasa kami menangkap ikan, kami tinggalkan semuanya. Sekarang ikut Engkau, apa upahnya? Kalau ikut Yesus, apa upahnya? Dan Tuhan Yesus jawab, kamu akan dapat 100 kali lipat sekarang ini dan hidup yang kekal. Tidak perlu khawatir. Ikut Yesus sebagai murid Yesus, melayani secara sepenuh waktu. Tuhan Yesus menjanjikan. Dan ini seringkali menjadi pergumulan para pengikut Yesus. Kalau saya ikut Yesus, apa upahnya? Dan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia Allah, karena dia Tuhan, karena dia penguasa. Dia adalah memiliki segalanya dan menjamin segalanya. Lalu yang diajarkan Tuhan Yesus yang lain apa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes ajaran Tuhan Yesus yang lain, yaitu jelas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya dia melakukan, para muridnya nanti akan melakukan itu adalah ajaran yang lain, yaitu Tuhan Yesus datang membawa pemulihan secara sempurna. Di dalam kesempurnaan pemulihan itu, kita bisa melihat di Injil Yohanes, ada 7 kali mengadakan tanda-tanda mujizat. Antara lain, yaitu Lazarus yang mati, dia bangkit. Pada waktu Lazarus mati, semua bertanya-tanya, lalu bagaimana ini? Ini kalau sudah mati, ini bagaimana? Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup. Ini satu ajaran yang konsekuen, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukti bahwa dia memberikan hidup yang kekal, dia mendemonstrasikan kepada para murid, di mana Lazarus sudah mati 4 hari. Dikatakan Tuhan Yesus, Lazarus, dia langsung hidup. Dan dia hidup lagi. Tuhan Yesus tidak cuma Lazarus. Pada waktu pemuda dari Nain, dia ketemu Yesus di jamah, pemuda bangkit
dia hidup. Dan Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Dan inilah bukti-bukti, tanda-tanda ajaib. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu bisa berbicara, yang sakit disembuhkan, dan yang kerasukan setan dipulihkan. Tanda ini menunjukkan bahwa Yesus datang memberikan satu pemulihan secara sempurna. Para murid itu melihat Yesus, melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia tahu persis kehidupan Tuhan Yesus, yaitu satu guru yang agung, guru yang ajaib, guru yang sangat luar biasa. Dan semuanya ditunjukkan pada Yesus sampai akhirnya Yesus bangkit dari kematian. Ada satu murid di Alkitab diberitahu adalah namanya Thomas. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian pun, Thomas masih belum percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Thomas belum percaya. Dan dia katakan pada murid-murid yang lain, sebelum aku mencucukkan ini jari pada bekas luka itu, aku tidak akan percaya. Pada waktu berkumpul yang berikutnya, Yesus hadir dan Yesus menunjukkan, Thomas, inilah lubang paku, tunjukmu, masukkan ke lubang ini. Dan saat itulah Thomas mengakui satu pelajaran yang inti sepanjang para murid-muridnya mengikut Yesus. Dari dipanggil Yesus sampai Yesus bangkit dari kematian, ada satu pelajaran yang inti, yang inilah inti kekristenan. Pada waktu Thomas menunjukkan ini, dia akhirnya mengaku, ya Tuhan, ya Allahku. Inilah ajaran Yesus. Yesus datang ke dunia ini, memuridkan para murid 12 ini dengan satu pengenalan yang sampai sekarang ini diragukan oleh banyak orang. Apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus itu Mesias? Apakah Yesus itu Tuhan? Dan Thomas di dalam Yohanes pasal 20 membuktikan bahwa inilah Yesus, itu Tuhan dan Allah. Pada waktu di Matius pasal 16, Petrus pernah meragukan oleh Tuhan Yesus. Di Matius dikatakan Petrus, pasal 16 Tuhan Yesus tanya, Petrus, kata orang siapa aku ini? Dan Petrus katakan, ada yang katakan nabi, ada yang katakan Yohanes Pembaptis, ada nabi seperti Elia. Tapi Tuhan Yesus tanya pada Petrus secara pribadi, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu Petrus jawab, Yesus, engkaulah anak Allah. Mesias itu anak Allah. Mesias itu. Tetapi pada rangkaian narasi pasal 16, pada waktu Yesus berkata pada murid-muridnya, anak manusia akan menderita, akan dibunuh untuk menebus dosa manusia itu. Itu Mesias yang menderita. Petrus menyampai Yesus dan katakan, jangan Tuhan. Apa yang katakan Tuhan Yesus kepada Petrus? Kamu iblis. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak yang dipikirkan Allah. Petrus pada waktu itu, dia tetap belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Siapa Yesus yang dia pelajari ini. Akhirnya dia terus berjalan sampai Yesus bangkit dan semua para murid kenal betul bahwa Yesus inilah Mesias. Yesus itulah Allah yang hidup. Ini pengenalan, belajar dari Tuhan Yesus. Kita tahu persis apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia memperkenalkan kalau dia Allah yang sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus sekarang mengajarkan para murid, pergi
Jadikan semua bangsa muridku. Supaya dia diajar ajaran Yesus dan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Jadi di dalam Matius 28 tadi kita bisa tahu bahwa tugas para murid yaitu untuk bersaksi, memberitakan Injil, bersaksi dan memuridkan orang lain. Supaya nanti kalau dia sudah jadi murid, dia bisa bersaksi lagi. Maka kita tahu di sini bahwa proses pemuridan, orang mengikut Yesus model yang ketiga, dia menjadi murid Yesus. Ada satu proses bahwa menjadi murid Yesus itu terus mengenal Yesus sampai kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Sampai dia menjadi murid Yesus yang nanti akhirnya akan memuridkan orang lain. Kedewasaan penuh ini kita bisa lihat nanti di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dimulai. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Ya, kita bisa baca sebentar Efesus pasal 4, demikian firman Tuhan. Ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Bagaimana proses itu dilakukan di dalam masa kini. Yaitu kita melihat Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, kalau lihat ini, maka kita tahu kalau kita masuk pada pemuridan, ini tujuannya apa? Tujuannya di Efesus pasal 4 tadi, kita tahu persis yang pertama, supaya kita semua mencapai kesatuan iman. Iman yang di dalam Yesus Kristus yang benar. Yang kedua, pengetahuan tentang anak Allah, pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Jadi pada waktu Yesus memuridkan 12 murid ini, dari mereka tidak mengenal Yesus itu Allah, dari mereka hanya menyebut Yesus itu guru, sampai akhirnya dia berubah, pengenalannya terus diproses, sampai pada satu tingkat bahwa Yesus itu Allah Mesias. Dia mengenal secara pribadi. Kalau Yesus itu Allah yang sempurna, memberikan satu teladan hidup, maka teladan hidup Yesus, teladan hidup yang sempurna. Hidup Yesus, hidup yang sempurna, tidak berdosa. Dan Yesus tidak pernah ada salahnya. Semua yang dilakukan Yesus adalah benar adanya. Jadi kalau kita berdiskusi dengan orang lain, mau menteladani hidup yang paling sempurna, yang seperti siapa? Ya, seperti Yesus. Ini yang paling gampang, simple. Ya, kami seringkali diskusi di antara hamba-hamba Tuhan, seringkali diskusi. Ya, ada yang katakan gini, Pak T, kita sekarang ini ada ajaran katanya antara karunia dan karakter itu bisa beda. Jadi yang seringkali didebatkan, ya pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul, ya adalah begini. Kenapa ya ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, luar biasa. Doakan langsung rebah, yang sakit sembuh, KKR luar biasa. Tapi malamnya selingkuh dengan mahasiswinya. Hidupnya tidak benar. Saya pernah khotbah di Kupang, pendeta sana tanya, Pak T, ini ada
hamba Tuhan sekarang khotbah kemana-mana. Dia worshiper, penyembah, ya luar biasa. Tapi istrinya 2, bagaimana ini? Karakter dengan karunia seringkali tidak berjalan bersama-sama. Lalu ada yang menjawab, itu contohnya seperti Samson. Contohnya seperti Samson. Kalau Samson ini, dia luar biasa toh. Ternyata dia ya dengan perempuan sundal, dengan Delila, sampai akhirnya rambutnya dipotong. Tetapi Tuhan pada waktu itu memberi karunia, kekuatan, kuasa yang luar biasa. Lalu kalau demikian bagaimana? Berarti satu karakter, satu karunia bisa berjalan bersama-sama. Kalau ada perdebatan begitu, paling gampang, paling simpel jawabannya, Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Semua dilakukan Yesus, tetapi karakternya dia tetap sempurna. Itu sebabnya kita di dalam pemberitaan fokus dan pusatnya seperti Yesus. Itu menjadi kepenuhan yang dewasa seperti Yesus. Dewasa tadi, dewasa apa? Salah satunya kita tahu dewasa pengetahuan tentang kebenaran. Yang benar tentang Tuhan Yesus. Ini inti dalam pemuritan. Kalau kita jadi murid Yesus, kita mau mengenal Yesus lebih dalam dan tahu Tuhan Yesus dengan segala kesempurnaan dan akhirnya menteladani, mengikuti apa yang diajarkan Yesus, baik pikirannya, baik perkataannya, baik hati, perasaan, kehendaknya, dan perilakunya seperti Yesus, termasuk ajarannya. Kalau kita mengajar kebenaran yang benar tentang Yesus. Dan kalau kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita akan mengenal Yesus dengan benar. Bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan dia adalah Allah. Kalau tidak punya kuasa, melepas kuasanya, dan bukan sederajat dengan Allah, maka perlu belajar lagi, lebih dalam lagi. Itu sebabnya kita terus mengenal Yesus lebih dalam, supaya jangan kita terombang-ambing oleh ajaran palsu manusia, supaya kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengerti kalau dewasa, orang-orang yang dewasa itu orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu mana yang meleset dan mana yang tepat, tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi dia akan memilih yang benar, yang baik dan yang tepat dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah menjadi murid Kristus yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Kita akan lihat, yuk klik satu lagi. Ya, sudah. Ini kita tahu sekarang tempat belajar para murid setelah Yesus naik ke surga di mana? Ya, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, sudah lihat di dalam perjanjian lama para orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anaknya, yaitu dalam Ulangan pasal 6 ayat 6, 7, 8 yang terkenal dengan kata Shema, yaitu diperintahkan supaya orang Israel itu mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap pikiran, kekuatan, dan itu sebabnya orang Israel supaya tidak menyimpang dari ajaran Allah, perintah Allah. Tuhan memerintahkan pada orang Israel untuk mengajar anak-anak secara berulang-ulang, terus menerus pengajaran tentang firman Tuhan pada anak-anak berulang-ulang, dan di mana dalam waktu dia berbicara, waktu duduk, waktu dalam perjalanan, waktu berbaling, waktu bangun, ditempel, ya diikat tanda-tanda tangan dan harus menjadi lambang di dahi,
semua ditulis di tiang-tiang pintu dan pintu gerbang, semua ditulis kebenaran-kebenaran perintah Tuhan supaya anak-anaknya untuk taat firman Allah. Dan itu Shema, di mana keluarga-keluarga Yahudi itu sangat ketat mengajar ajaran firman Tuhan. Setelah diajar itu, orang tua menjadi contoh-contoh yang hidup. Ya, kalau ada di tembok ratapan di Israel, seringkali orang-orang ya Israel doa di tembok ratapan itu dengan goyang, dengan semangat. Tapi yang menarik, saya waktu melihat itu, dia selalu membawa anaknya untuk berdoa. Dan semua keluarga-keluarga Israel begitu ketat ajaran Taurat sampai saat ini sulit untuk percaya Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak dianggap Mesias. Yesus bukan Allah. Dia hanya satu orang saja. Dan Israel, Yudaisme kuat. Pada waktu sebelum pembuangan sampai pembuangan, orang Israel mulai ada sinagog. Dia mulai dididik di dalam sinagog-sinagog. Dia dididik oleh rabi-rabi. Dan semua orang Israel belajar kitab Taurat. Karena sinagog ini punya fungsi. Dia membacakan Taurat dan menafsir Taurat. Sehingga semua belajar dengan benar. Dan setelah itu ada zaman Yesus. Pada zaman Yesus, para murid tidak dibawa masuk ke sinagog, tapi para murid ikut Yesus sepanjang masa itu. Dia mengikuti Yesus. Kalau Yesus masuk ke bait Allah, ya semua ikut Yesus. Semana Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Petrus, Yohanes, Yakobus ikut Yesus. Kemana-mana Yesus diikuti, para murid belajar fokus dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, pendidikan ada yang formal, ada informal. Tetapi kita lihat sekarang yang penting belajar dari Tuhan Yesus di mana. Maka di perjanjian baru ada di dalam persekutuan orang yang percaya, yaitu gereja Tuhan. Saudara datang ke gereja ini, selain beribadah, jadilah murid Kristus. Kita mau terus belajar dari Tuhan Yesus. Belajar firman Tuhan di gereja Tuhan. Ya, kita akan tahu bahwa di gereja ini ada siapa saja. Dikatakan di Efesus tadi, ada pemberita-pemberita Injil, ada nabi-nabi, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar. Sehingga ada satu tim yang terus mengajarkan kebenaran-kebenaran Injil, supaya kita sempurna seperti Yesus, dewasa seperti Yesus, diubahkan seperti Yesus, baik dalam karakter, dalam pelayanan, dalam kehidupan seperti Yesus. Maka saudara akan menjadi murid Yesus yang tahu dan taat. Dan gereja Tuhan semakin banyak kita belajar. Saudara, ada We Blessing. Saudara lihat ini, sekarang program ini terus ditingkatkan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tahu tentang Yesus lebih dalam lagi. Dan pelayanan semakin diperluas. Ada kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok sel. Ada belajar terus, kita ada di dalam gereja Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak tepat belajar, sekarang ini ya khotbah pengajaran yaitu ada di media sosial, ada di YouTube, sekarang sangat gampang ya. Zaman dulu seringkali ada pendeta katakan, kamu jangan kemana-mana ya, pelajaran yang benar ada di gereja kami. Kamu hati-hati karena banyak ajaran yang sesat. Tapi sekarang ini sudah begitu pulang setel YouTube, ada di HP dengan YouTube, kita bisa mendengar banyak pengajaran, macam-macam pengajaran. Tapi kalau kita tidak hati-hati, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ajaran mana yang benar, kita bisa tersesat. Itu sebabnya ya kita mau jadi murid Yesus supaya terus meningkat, bertumbuh seperti Tuhan Yesus.